Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik masih keliengan, perut tidak nyaman, padahal makan sudah teratur. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah masih keliengan, perut tidak nyaman, padahal makan sudah teratur. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan dari subscriber setia yang punya akun Ahmad Muhrodin ya. Nah, halo Ahmad Muhrodin ya. Jadi begini teman-teman ya. Topik kita kali ini adalah masih keliengan, perut tidak nyaman, padahal makan sudah teratur. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis selain penderitaan secara fisik juga secara psikis kita terganggu ya. Nah maka dari itu solusinya ya atau cara mengatasinya ketika kita memiliki keluhan ya. Nah, maka juga harus kompleks juga. Nah, itu yang harus selalu kita sadari. Nah, oleh karena itu, pada tema kali ini ya, agar perut terasa nyaman ya, sehingga tidak menyebabkan keliengan, solusinya selain makan teratur ya, selain makan teratur masih ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan itu. Nah, beberapa hal penting itu antara lain yang pertama ya tentang pola aktivitasnya. Jadi kita sadari bahwa penderitaan kita ya asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang segalanya itu harus diukur ya, diukur dengan kemampuan kita sendiri. Nah, yang pertama tentang pola aktivitas. Pola aktivitas ini adalah pola melakukan kegiatan ya, atau melakukan gerakan. Nah, di sini yang penting dalam kita melakukan aktivitas itu intinya jangan forsir supaya tidak kecapean. Nah, ketika kita melakukan aktivitas melampaui batas dengan kemampuan kita yang punya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu sangat berbeda dengan orang yang normal. Kalau orang yang normal mungkin jalan sampai 5 kilo pun sanggup ya. Tetapi bagi orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu kadang jalan 100 meter saja sudah ngos-ngosan ya. Nah ini maksudnya kita ukur sendiri kemampuannya itu. Nah di dalam pola beraktivitas ukurannya itu, jadi ukurannya kita bisa mengukur tentang kemampuan diri kita sendiri ya. Intinya jangan sampai kecapean. Nah ketika sampai kecapean maka akan muncul beberapa sensasi ya, beberapa sensasi diantaranya itu mungkin mulai merasa perut menjadi tidak nyaman ya, setelah itu mungkin
berakibat ke keliengan. Nah, seperti itu pun bisa ya itu. Nah, maka dari itu ini harus kita sadari. Jadi yang pertama pola aktivitas intinya harus terukur, jangan forsir supaya tidak kecapean. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, hal penting lagi ya selain pola makan, karena tadi keluhannya kan makan sudah teratur ya, sudah teratur tapi masih muncul beberapa sensasi ya. Nah, ini yang kedua adalah pola istirahat kita ya. Pola istirahat kita untuk penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis itu minimal 7 jam ya. 7 jam syukur sampai 9 jam itu bisa untuk tidur. Baik itu tidur malam ya maupun dipadu dengan tidur siang. Kalau misalkan siang bisa tidur 1 jam, nah berarti malam ya cukup 6 jam saja itu sudah cukup. Yang penting dalam waktu 1 hari ya itu diakumulasi menjadi 7 jam. Itu idealnya seperti itu. Akan tetapi ketika teman-teman mungkin kok karena juga insomnia ya sehingga tidurnya paling mencapai 5 jam, 6 jam, itu pun tidak perlu cemas ya, tidak perlu cemas, ya kita syukuri saja. Karena dengan segala sesuatu kita reaksinya cemas, khawatir, nah ini menjadi memicu anxiety kita ya, yang akhirnya juga sama saja akan mendukung asam lambung menjadi naik. Itu teman-teman ya. Sehingga supaya tidak sensasi itu selalu datang ya, selalu muncul ya. Nah itu istirahat juga harus disadari supaya cukup. Begitu teman-teman ya. Karena dengan kurang tidur misalkan itu seperti pengalaman yang saya alami ya. Kalau malamnya kurang tidur, paginya ini badan penuh dengan sensasi yang kepala berat, yang kadang menjadi sempoyongan, perut nggak nyaman, bahkan seperti tidak di dunia nyata, seperti itu ya, banyak sekali itu. Nah, maka ini pun bisa menyebabkan perut menjadi tidak nyaman, menjadi timbul keliengan karena istirahat kita yang kurang. Walaupun kita pola makannya sudah betul ya, sudah makan sudah teratur itu. Oke, itu hal penting yang kedua. Nah, kemudian hal penting yang ketiga ya, karena penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu selain secara fisik gejalanya juga secara psikis ini juga harus kita sadari ya. Artinya secara pikiran, perasaan ya, emosi, kecemasan. Nah, ini harus kita kendalikan betul. Maka hal penting yang ketiga yaitu tentang pola pikir kita ya, atau manajemen emosi ya, atau mindset pikiran kita ya. Nah, ini secara garis besar pikiran kita ini harus selalu positif ya, selalu positif. Selalu positif contohnya ya, kita tidak menganalisa hal-hal yang negatif ya. Kalau misalkan ada sedikit sensasi ya kita analisanya wajar saja, langsung saja nggak apa-apa, ini biasa, sensasi hanya numpang lewat, seperti itu saja, itu nanti akhirnya akan lewat betul ya, itu seperti itu. Nah, selain itu juga pola pikir kita ya yang dulunya sering serba negatif, nah itu kalau bisa ya itu diusahakan ada data pendukung supaya memperkuat menjadi pikiran positif. Gitu. Contoh misalkan perut merasa tidak nyaman. Nah, mungkin datang data pendukungnya, kita ingat-ingat kenapa tidak nyaman. Oh, karena tadi mungkin makannya agak terlalu pedas mungkin. Atau mungkin oh malah ini sudah terlambat makan, seperti itu. Pokoknya kita selalu mencari alasan yang rasional. Nah, itu dengan seperti itu nanti tidak berkelanjutan menjadi menambah kecemasan dan ketakutan. Sehingga pikiran kita akan bisa terkendali dan bisa berpikir secara positif.
Oke ya teman-teman, jadi hal penting yang ketiga itu tadi adalah berpikir positif ya. Jadi pola pikir kita selalu berpikiran positif supaya sensasi tidak banyak bermunculan. Nah, kemudian hal penting yang keempat ya, ini hubungannya dengan emosi, hubungannya dengan perasaan, ya hubungannya dengan kejiwaan. Nah, ini yang pertama kurangi kecemasan ya. Cemas boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Kemudian kurangi juga tentang kekhawatiran kita ya. Kurangi tentang ketakutan kita. Kurangi tentang was-was kita. Yang namanya orang terkena anxiety psikosomatik ini biasanya menyelimuti yang serba serba cemas, serba takut, serba khawatir, serba was-was. Itu rata-rata seperti itu karena saya juga mengalami begitu. Bahkan kadang kita sudah bisa mengatakan kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut, tapi yang namanya perasaan ini kadang tidak bisa dibohongi. Ketika kita tersentuh sedikit ada sensasi datang, pasti sudah kemana-mana. Kadang kecemasannya sudah berlebih. Itu karena apa? Karena reaksi secara otomatis ya. Otomatis seperti itu. Mengapa begitu? Karena kita pernah trauma dengan rasa-rasa yang dulu yang pernah kita rasakan, dan itu ternyata cukup dahsyat sehingga memang mengguncangkan jiwa kita ya, mengguncangkan jiwa kita itu. Nah, oleh karena itu untuk hal ini ya, maka kita harus selalu afirmasi positif ya, afirmasi positif di saat kita sedikit ada sensasi yang mulai muncul ya. Afirmasi positif contohnya ya, alhamdulillah saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat, saya siap beraktivitas, saya produktif, saya kreatif, dan saya inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalkan kita melakukan apa seperti itu tanamkan terus ya. Seperti saya ketika mau berangkat bepergian juga seperti itu, mau berangkat bekerja juga seperti itu, bahkan mau mandi saja ya, menuju ke kamar mandi saya sudah afirmasi positif ya gitu. Karena dulu juga pernah sampai ketakutan mau mandi aja takutnya apa, yaitu trauma dengan jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu maka itu harus dihapuskan dengan afirmasi positif yang berulang-ulang ya. Jadi cara merubah mindset pikiran kita itu memang afirmasi positif yang dilakukan berulang-ulang. Mengapa berulang-ulang? Karena yang namanya pikiran positif ini memang dibandingkan dengan pikiran negatif, ini bagaikan folder ya, ini foldernya untuk positif lebih kecil ya, sehingga untuk memasukkan data itu memang harus berulang-ulang baru bisa masuk gitu. Tapi beda dengan pikiran yang negatif, karena foldernya lebih gede ya maka untuk memasukkan itu sekali ucap itu masuk seperti itu. Contohnya ketika teman-teman misalkan mendengarkan kata-kata orang lain yang kadang kita langsung reaksi ya, mungkin karena kata-kata itu menyakitkan, bisa kita langsung emosi, bisa kita langsung sakit hati, langsung klik dirasa ya. Tetapi ketika kita dipuja misalkan ya, karena itu sifatnya positif, kita belum langsung menerima, itu buktinya seperti itu. Jadi untuk hal yang positif ya, pikiran yang positif itu harus berulang-ulang, afirmasikan terus seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi intinya seperti itu. Jadi beberapa hal penting yang harus kita lakukan supaya intinya itu supaya sensasi tidak selalu muncul. Contohnya dari tadi ya ini, nah itu jadi perut sudah nyaman ya, tapi masih muncul keliengan.
Padahal makan juga sudah teratur. Nah, itu makan sudah teratur itu baru satu tip usaha ya. Tip usaha itu sudah betul ya, tetapi masih ada tip lain yang juga harus kita lakukan, kita praktekkan ya, dan kita sadari betul sehingga nanti betul-betul menjadi ini apa bisa masuk ke dalam jiwa dan raga kita yang akhirnya kita menjadi lambat laun semakin sehat ya, semakin damai, semakin bahagia dan akhirnya sembuh. Begitu alurnya teman-teman ya. Oke, jadi kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis akan dapat segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.